Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita tua yang sangat mendambakan seorang anak. Setiap hari, ia berdoa kepada dewa agar diberikan keturunan. Hingga pada suatu hari, datanglah sosok raksasa bernama Buto Ijo yang menawarkan sebuah janji. Sebutir biji timun ajaib yang akan memberinya seorang anak, dengan satu syarat mengerikan. Akankah sang ibu berhasil menyelamatkan anaknya dari ancaman raksasa kejam? Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita tua bernama Embok Srini. Ia sangat mendambakan seorang anak, namun usianya sudah cukup lanjut, dan selama bertahun-tahun, ia tidak juga dikaruniai seorang anak. Suatu malam, saat Embok Srini sedang berdoa dengan penuh harap, seorang perempuan tua datang kepadanya. Perempuan itu membawa biji timun ajaib yang besar. Ia berkata, "Tanamlah biji ini di kebunmu, dan jika sudah matang, buah ini akan memberikan sebuah keajaiban." Embok Srini sangat terkejut, namun dengan penuh harapan, ia menanam biji timun itu. Beberapa bulan kemudian, buah timun itu matang dengan bentuk yang besar dan aneh. Saat dibuka, Embok Srini terkejut melihat seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Ia diberi nama Timun Mas, karena berasal dari buah timun yang luar biasa. Embok Srini merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang, dan gadis itu tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cerdas dan baik hati. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, Embok Srini sedang bekerja di kebun ketika dia merasa ada yang mengawasi. Tiba-tiba, muncul seorang raksasa besar dan menakutkan dengan kulit hijau yang menyeramkan. Ia adalah Buto Ijo, seorang raksasa jahat yang terkenal karena suka memakan anak-anak. "Embok Srini, serahkan anakmu yang bernama Timun Mas. Aku ingin membuat santapan lezat," ancam Buto Ijo dengan suara menggelegar. Embok Srini sangat takut, namun ia tidak mau menyerahkan Timun Mas. "Aku tidak akan menyerahkan anakku. Ia adalah berkat Tuhan, dan aku akan melindunginya dengan segala cara." Buto Ijo tertawa keras. "Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan datang ke desa ini dan menghancurkan semuanya." Embok Srini tahu, ia harus segera melindungi Timun Mas. Dengan cemas, ia mendekati Timun Mas dan menceritakan ancaman Buto Ijo. Timun Mas sangat terkejut mendengar cerita Embok Srini, namun ia berjanji akan berjuang untuk melawan Buto Ijo. "Apa yang harus aku lakukan, Embok?" tanya Timun Mas dengan tegas. Embok Srini mengingatkan bahwa ia harus segera mencari bantuan untuk melawan Buto Ijo. Ia kemudian menceritakan sebuah rahasia yang telah lama ia simpan. "Sebelum kamu lahir, aku diberi beberapa benda ajaib oleh seorang pemimpin di desa yang telah membantuku. Benda-benda itu bisa membantu melawan Buto Ijo." Dengan penuh tekad, Timun Mas pergi mencari benda-benda ajaib yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Ia menemukan 5 benda, sebuah benih timun, garam, terasi, jarum, dan sebuah kapak. Embok Srini memberi penjelasan tentang kegunaan masing-masing benda tersebut. Benda ini bisa berisi menghadapi Buto Ijo. Ingat, jangan gunakan semuanya sekaligus. Gunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Timun Mas pun berjanji untuk mengikuti petunjuk ibunya dengan hati-hati. Hari yang ditunggu pun tiba. Buto Ijo datang ke desa dengan langkah besar dan suara gemuruh yang menakutkan. Timun Mas, dengan hati berani, berjalan menuju tempat pertemuan dengan Buto Ijo. Buto Ijo memandangnya dengan penuh kebencian. "Akhirnya, kau datang juga, Timun Mas. Aku akan sepanjang hidup-hidup," teriakannya. Timun Mas mengingat pesan ibunya dan segera menaburkan garam ke tanah di sekelilingnya. Seketika itu juga, tanah menjadi sangat licin, membuat Buto Ijo kesulitan untuk bergerak. Namun, Buto Ijo tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengejar Timun Mas yang berlari cepat. Dalam pengungsinya, Timun Mas melemparkan terasi ke tanah. Tiba-tiba, bau busuk dari terasi itu membuat Buto Ijo mual dan pusing. Ia berhenti sejenak, memberi kesempatan pada Timun Mas untuk melarikan diri. Timun Mas tidak berhenti berlari. Namun Buto Ijo semakin mendekat. Ia memikirkan benda ajaib lainnya yang dibawanya. Dengan cepat, ia melemparkan benih timun yang ia bawa ke tanah. Dalam sekejap,
Timun-timun raksasa tumbuh tinggi dan rapat, menghalangi jalan Buto Ijo. Namun Buto Ijo tidak menyerah. Ia menghancurkan tanaman timun dengan mudah dan melanjutkannya. Timun Mas, yang sudah lelah, berpikir keras. Ia memegang kapak yang diberikan ibunya dan menggunakannya untuk membuka jalan, mengurung pohon-pohon dan rintangan lainnya. Di saat kritis, Timun Mas teringat pada jarum yang masih tersisa. Ia dengan cepat melemparkan jarum itu ke arah Buto Ijo. Tiba-tiba, jarum itu berubah menjadi sebuah jurang yang dalam dan menganga, membuat Buto Ijo terperosok ke dalamnya. Buto Ijo berteriak keras, namun akhirnya terjatuh ke dalam jurang yang tak terhindarkan. Setelah perjuangan yang panjang, Timun Mas akhirnya berhasil mengalahkan Buto Ijo. Ia kembali ke desa dengan penuh kemenangan, disambut oleh Embok Srini yang sangat bangga dengan keberaniannya. Anakku, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Kau telah melindungi desa dan mengalahkan kejahatan dengan kebijaksanaan dan keberanianmu, kata Embok Srini dengan mata yang penuh air mata. Timun Mas pun tersenyum. Aku belajar banyak dari perjalanan ini, Embok. Keberanian bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Sejak saat itu, Timun Mas dan Embok Srini hidup dengan damai, dan desa itu pun terhindar dari ancaman Buto Ijo. Namun, kisah keberanian Timun Mas tetap dikenang oleh generasi-generasi yang datang. Setelah pertempuran yang mengerikan, Timun Mas dan Embok Srini kembali menjalani hidup dengan damai. Desa yang sebelumnya pernah dihantui ketakutan kini terasa lebih aman. Timun Mas terus berkembang menjadi seorang gadis yang bijaksana, sementara Embok Srini merasa sangat bersyukur atas keberanian putrinya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, sebuah kabar buruk datang dari desa tetangga. Ada raksasa baru yang muncul dan mulai mengancam mereka. Desa itu hancur lebur, dan penduduknya terpaksa melarikan diri. Timun Mas mendengar kabar tersebut dan merasa cemas. Embok, apakah ini kembali ada hubungannya dengan Buto Ijo? Tanya Timun Mas, risih. Embok Srini menatap dengan khawatir. Buto Ijo memang telah jatuh ke dalam jurang, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kekuatan jahat lain yang akan menggantikannya. Raksasa yang baru itu bisa menjadi lebih kuat dan lebih berbahaya. Dengan rasa yang mendalam, Timun Mas pun memutuskan untuk pergi ke desa tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku harus membantu mereka. Embok, aku tidak bisa tinggal diam. Timun Mas berangkat dengan tekad yang kuat. Ia membawa benda-benda ajaib yang diberikan oleh Embok Srini, garam, terasi, benih timun, jarum, dan kapak. Ia tahu bahwa kali ini ia mungkin akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Dalam perjalanan menuju desa tetangga, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang sedang melarikan diri. Mereka menceritakan bahwa raksasa baru itu sangat besar dan kuat, lebih menakutkan daripada Buto Ijo. Terlebih lagi, ada yang mengatakan bahwa raksasa itu memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk. Setelah berjam-jam berjalan, Timun Mas akhirnya tiba di desa yang hancur itu. Di sana, ia melihat sosok raksasa besar yang sedang merusak rumah-rumah dengan kekuatan yang luar biasa. Raksasa itu tampak mengerikan, dengan kulit hitam legam dan mata yang menyala merah seperti api. Timun Mas bersembunyi di balik batu besar dan mengamati. Raksasa ini pasti lebih licik dari Buto Ijo, pikirnya. Aku harus lebih berhati-hati. Setelah mengamati, Timun Mas memutuskan untuk mendekati raksasa itu. Hei, raksasa, kenapa kau menghancurkan desa ini? Teriak Timun Mas dengan suara lantang. Raksasa itu menoleh dengan cepat. Matanya yang merah menyala langsung berbunyi pada Timun Mas. Ah, kau gadis yang berani. Aku adalah raksasa hitam, dan aku datang untuk menaklukkan semua yang ada di jalananku. Apa yang kau lakukan di sini, manusia kecil? Timun Mas berdiri tegak. Aku akan menghentikanmu. Desa ini tidak akan jatuh seperti desa lainnya. Raksasa hitam tertawa dengan suara menggelegar. Kau, seorang gadis kecil berani melawanku? Lihat saja nanti. Dengan langkah besar, raksasa hitam bergerak cepat Timun Mas, siap menghancurkan menujunya. Namun,
Timun Mas sudah siap dengan benda-benda ajaib yang ia bawa. Ia melemparkan garam ke arah kaki raksasa hitam, dan seketika tanah di sekitar kaki raksasa itu menjadi licin. Raksasa hitam kecewa, namun tidak lama kemudian ia bangkit dengan marah. Timun Mas pun segera melemparkan terasi ke udara. Bau busuk yang luar biasa menyebar, membuat raksasa hitam mual dan berhenti sejenak. "Ag! Bau apa ini?" teriaknya sambil memegangi hidungnya. Namun raksasa hitam sangat kuat. Ia mulai mengubah bentuknya menjadi seekor burung raksasa untuk mengejar Timun Mas. "Aku akan menangkapmu, gadis kecil," katanya dengan suara mengerikan. Timun Mas cepat berpikir. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan benih timun yang ia bawa. Dalam sekejap, tanaman timun raksasa tumbuh begitu cepat dan menjalar ke udara, menghalangi jalan raksasa hitam. Namun, burung itu dengan mudah menghancurkan tanaman timun. "Ini tidak akan cukup," pikir Timun Mas. "Aku harus menggunakan semua kekuatan yang kumiliki." Timun Mas merasa hampir putus asa. Raksasa hitam begitu kuat dan licik. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menggunakan kapak yang ia bawa. Kapak itu bisa memotong apapun, bahkan batu yang paling keras sekalipun. Dengan tangan penuh keberanian, Timun Mas melemparkan kapak ke udara. Kapak itu terbang dengan cepat menuju raksasa hitam yang sedang mengejar. Begitu kapak mengenai tubuh raksasa, sebuah ledakan besar terjadi. Raksasa hitam terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara badai yang menggetarkan seluruh desa. Raksasa hitam berusaha bangkit, tetapi kapak itu telah menembus tubuhnya dan menjadikannya lemah. Kau benar-benar kuat, gadis kecil," kata raksasa hitam dengan suara tersendat-sendat. Timun Mas tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera melemparkan jarum yang ia bawa ke arah raksasa hitam. Jarum itu berubah menjadi jurang besar yang menganga, dan raksasa hitam akhirnya terperosok ke dalamnya, hilang begitu saja dari pandangan. Setelah pertempuran yang sengit, Timun Mas kembali ke desa asalnya, membawa kemenangan dan kedamaian. Desa yang pernah dilanda ketakutan kini bisa hidup kembali dengan tenang. Penduduk desa bersyukur karena Timun Mas telah menyelamatkan mereka dari ancaman yang begitu besar. Embok Srini menyambutnya dengan pelukan hangat. "Anakku, kau telah melakukan hal yang luar biasa sekali lagi. Kau tidak hanya menyelamatkan desa kita, tetapi juga membuktikan bahwa keberanian dan kebijaksanaan adalah kekuatan sejati." Timun Mas tersenyum, meskipun lelah. "Aku tidak melakukannya sendiri, Embok. Kekuatan yang kumiliki adalah hasil dari segala yang kau ajarkan padaku. Dan juga, semua benda ajaib yang kau berikan selalu membantuku, meski aku harus bijaksana dalam menggunakannya." Dengan hati yang penuh rasa syukur, Timun Mas dan Embok Srini kembali menjalani hidup mereka dengan damai, mengingat bahwa meskipun kejahatan selalu datang, keberanian dan kebijaksanaan akan selalu menang pada akhirnya. Kisah Timun Mas mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi setiap tantangan, kita harus menggunakan keberanian, kebijaksanaan, dan sumber daya yang kita miliki dengan hati-hati. Tidak peduli seberapa besar musuh yang kita hadapi, kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapinya jika kita tetap percaya pada diri sendiri dan terus berjuang.